selesai. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil beserta staf khusus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan, yang saya sayangi dan saya banggakan, murid SMA Negeri 17 Palembang, baik itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita semua berada di lapangan dalam rangka upacara hari Senin, yang hari ini khusus yang melaksanakan adalah murid kelas 12. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku, sebenarnya nasihat ini tidak khusus untuk kelas 12, tetapi untuk semua murid kelas 10, 11 dan 12, bahwa pada saat kalian masuk ke SMA Negeri 17, niat kalian adalah untuk sekolah dan akhirnya nanti akan menggapai cita-cita yang sudah kalian impikan dan kalian inginkan. Ada yang ingin menjadi dokter, menteri, bahkan presiden. Dan semua itu tidak datang dengan sendirinya. Semua itu diusahakan. Kalian harus bekerja keras, harus belajar keras untuk bisa menggapai semuanya. Dan ada beberapa tips atau nasihat, mungkin ini juga sudah pernah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, baik itu di dalam kelas maupun pada saat pelaksanaan upacara bendera. Tapi apa salahnya? Ibu akan mengulangi kembali bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. Mungkin saja itu berawal dari kegagalan-kegagalan yang sudah pernah kalian alami selama 3 tahun berada di SMA Negeri 17. Mungkin pada saat kalian masuk ke sekolah ini, kalian merupakan peringkat 1 atau peringkat terbaik di sekolah masing-masing.
Tetapi mungkin kalian terkejut. Pada saat kalian masuk ke sekolah ini, kalian menempati posisi yang tadinya ranking 1 menjadi ranking 10 atau ranking 15. Karena yang datang ke sini adalah murid-murid yang memang memiliki predikat terbaik. Maka dari itu, pada saat masuk ke sini kalian tidak bisa diam begitu saja. Biarlah besok saja belajarnya atau apa gitu ya. Ternyata pada saat bagi rapot, kalian kecewa. Apa yang terjadi? Aku udah berusaha keras, mungkin di dalam hati kalian. Saya sudah berusaha keras. Ternyata pada saat mendapatkan hasil dari sumatif akhir jenjang, ternyata peringkatnya jauh tidak seperti yang kalian bayangkan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ingat pada saat kalian ingin menghadapi atau akan menghadapi sumatif akhir semester atau sumatif akhir jenjang. Yang pertama, jaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi. Kalau mau ujian, itu nggak bisa kalian, sudahlah, yang penting aku makan, yang penting aku begini, begitu. Padahal tubuh kalian itu harus mendapatkan asupan yang baik. Tidak harus yang mahal, tetapi yang penting lengkap. Kalau dulu kalian kenal dengan 4 sehat, 5 sempurna. Sayur itu penting. Kemudian lauk pauk itu penting. Tidak harus daging, tetapi bisa tahu, bisa tempe atau apa saja yang berupa lauk pauk. Kemudian susu jangan kalian lupakan, karena itu menambah energi kalian. Dan kalau hujan, kalau yang terbiasa mandi hujan mungkin siap, sehat ya mandi hujan. Tapi untuk yang tidak terbiasa, itu akan menimbulkan sakit, terutama flu, dan akhirnya alasannya pusing, tidak enak badan, dan tidak masuk sekolah. Di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, makan sehat dan bergizi merupakan salah satu yang wajib kalian laksanakan atau lakukan. Pesan sama orang tua kalian, ya, minta tolong dipersiapkan. Sarapan itu penting untuk menambah daya tubuh kalian. Tidak, contohnya nih pada saat upacara ini mungkin belum ibu ngomong sudah ada yang lemes, sudah ada yang harus istirahat, duduk di belakang. Artinya kalian tidak mempersiapkan tubuh kalian sebaik mungkin. Itu yang pertama, jaga kesehatan, makan sehat dan bergizi. Kedua, belajar. Itu paling penting, belajar. Jangan kalian memiliki sistem SKS, sistem kebut semalam. Besok ujian, malam ini baru belajar. Gak kena itu. Pasti ada di sini kan? Kelas 12 sudah mau menghadapi SAJ. Kalau kalian punya sistem seperti itu, sudah selesai. Gak akan ada yang kalian dapatkan. Pada saat ujian, melongo, nunggu kiriman dari temen, lihat ke depan, lihat ke belakang.
noles sana noles sini. Karena ibu juga pernah menjadi siswa SMA. Orang tua pesan, belajar nak, besok kan mau ujian. Udah belajar aku. Kawan-kawan aku banyak kok di sebelah-sebelah. Gak kena kalau di SMA Negeri 17. Kalian harus siap, mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Belajar diangsur mulai dari jauh-jauh hari. Baca yang benar. Ibu dulu ya, kalau ngadepin ujian, hari ini ujian, seminggu sebelumnya sudah mempersiapkan. Sedikit demi sedikit, lama-lama kalian akan menguasai materi yang akan dihadapi pada saat ujian. Ibaratnya otak kalian itu seperti botol yang diisi air. Kalau misalnya ditumpahkan sekalian, botol itu penuh atau tidak? Kalau langsung semuanya dimasukkan ke dalam botol, dituangkan, pasti akan tumpah kemana-mana botol airnya, ya kan? Nah, kalau kalian masukkan sedikit demi sedikit, insya Allah botol itu akan penuh. Sedikit demi sedikit. Itu otak kalian. Kalau langsung semuanya kalian pelajari, hari ini 3 mata pelajaran, 3-tiganya kalian hadapi, kalian pelajari dalam waktu semalam, apa yang terjadi dengan otak kalian? Penat, pusing, habislah otakmu. Ya, kalian itu sama loh pada saat dilahirkan. Otaknya, volumenya sama, besarannya sama. Tinggal kalian bagaimana cara mempersiapkan otak kalian sehingga kalian bisa menguasai semua ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan dari guru selama kalian belajar di sekolah. Kalau kalian memforsir otak kalian, akibatnya penuh tuh. Mana yang penuh? Rumah sakit kilometer berapa itu? Sekarang bukan lagi kilometer 6 ya, kilometer 12 ya Bu. Ya. Kenapa? Kalian dipaksa, karena dipaksa otaknya. Dipaksa memasukkan semua ilmu selama kalian sekolah, materi pelajaran selama kalian sekolah. Gak kasihan kalian sama otak kalian. Dari itu persiapkanlah, belajar sebaik mungkin. Sekolah juga sudah mempersiapkan tryout. Ini ada yang menganggap remeh, ada yang gak ikut, alasannya sakit atau segala macam. Dari awal sudah ibu ingatkan loh ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ada pepatah apa itu di olahraga, mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu ya, kelas 12. Kemarin ibu dapat laporan ada beberapa orang yang tidak mengikuti tryout. Padahal nilai tryout itu merupakan salah satu nilai yang akan dimasukkan ke dalam rapot. Nah, kalau nilai kamu kosong, ya sudah, mau apa?
Ya, ikuti TO-TO yang diadakan sekolah. Jangan kamu anggap remeh. Nanti wali kelas tolong dicatat ini siapa-siapa yang tidak mengikuti tryout. Tapi semua sudah ada catatannya, nak. Itu yang kedua. Belajar sebaik mungkin untuk menggapai cita-cita. Insya Allah apa yang kamu inginkan terkabul. Yang ketiga, berdoa. Kamu belajar, ada usaha, tapi kamu tidak berdoa. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk belajar menghadapi ujian. Itu penting. Apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kita alami itu sudah merupakan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu gagal nih, mau nggak gagal? Kelas 12 pasti nggak ada yang mau. Kalian semua ingin berhasil. Begitu juga dengan kelas 10, 11, semuanya ingin berhasil. Tapi kalau cuman belajar saja, itu nggak akan terjadi. Sholat, minta sholat di dalam sholat tahajud, sholat wajib kita. Saya harus berhasil. Orang tua tidak akan mengkalkulasi semua apa yang mereka berikan kepada kalian. Kalian nggak hanya belajar di sekolah, tetapi juga ikut bimbingan di luar. Bimbingan itu nggak kecil loh biayanya, besar. Apa orang tua mencatat semuanya? Apa yang sudah mereka keluarkan mulai dari kalian ikut bimbingan masuk ke 17 atau selama 17, sudah berapa uang yang orang tua kalian keluarkan? Banyak loh. Apa mereka akan menagih kalian? Enggak. Mereka ingin kalian berhasil menggapai cita-cita, bekerja, dan nantinya menjadi orang yang hebat. Itu semua keinginan orang tua dan kalian. Biarlah anak aku gak usah sekolah, gak usah belajar. Gak ada orang tua yang punya prinsip seperti itu. Beban kalian besar, apalagi setelah kalian tamat dari sekolah ini, itu baru dimulai kehidupan yang sebenarnya. Kalau selama sekolah itu masih, nak, rambutnya tolong diingatkan kan, dicukur, aturan kita apa, pakaiannya seperti apa, pakai kaos kaki warnanya putih, sepatunya hitam. Kalau di sekolah ya semuanya serba diingatkan. Tetapi kalau sudah kuliah, tidak ada yang akan mengingatkan kalian. Semua masa bodoh. Kalau kalian tidak cekatan, kalian tidak rajin, sudah tidak akan kalian bisa berkompetisi menghadapi kehidupan yang baru kalian mulai. Semuanya tergantung kalian. Semuanya tergantung dengan pribadi kalian masing-masing. Orang tua juga nggak akan sering-sering mengingatkan. Mau kuliah silakan, nggak mau kuliah sudah. Tinggal kalian yang berusaha. Mau berhasil atau tidak, itu semua tergantung kalian. Itu ya, 3 tips yang
mungkin nanti akan berguna untuk kalian sampai kapanpun. Yang pertama apa? Makan, jaga kesehatan, makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, berdoa. Tuh pesan kami semua untuk kalian. Mudah-mudahan untuk kelas 12 didoakan berhasil semuanya dan kemudian berhasil menggapai apa yang dicita-citakan dan membahagiakan orang tua. Prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa insan cerdasnya. Indonesia Jaya, kawan-kawan harapan bangsa. Tujuan nama 17 SMA negeri kita di Palembang kota tercinta. Kejar selalu, kejarlah cintamu dengan ikhlas berdoa. Jangan pernah ragu, hormati gurumu, terima kasih jasanya. Pantanglah mundur, teruslah maju, membangun Indonesia Jaya. Kawan-kawan, marilah bergembira. Ingatlah 17 Juli 1997, hari jadi SMA kita. Ingatlah selalu akan kewajibanmu dan insaf dan sadar. Tegakkan disiplin, ukirlah prestasi masa depan gemilang. Pantanglah mundur, teruslah maju, membangun Indonesia Jaya. Membangun Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Ikrar Pelajar Indonesia. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. 5 cm per detik. Familiar? Ada yang tahu apa itu 5 cm per detik? 5 cm per detik adalah kecepatan kelopak bunga sakura jatuh di udara. Dia jatuhnya memang pelan,
nggak kerasa, tapi pasti. Sama pastinya seperti waktu yang terus bergerak dan telah membawa kita hingga hari ini. Meski waktu dan jarak antar kita terus maju, tapi tetap ada kenangan yang tinggal di dalam ingatan dan hati kita. Dan itu yang penting. Kalimat ini terinspirasi dari film 5 cm per second, film yang cukup meninggalkan bekas luka di hati saya. Dan saya rasa ini cukup dalam menggambarkan kondisi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman Lunius yang saya banggakan, serta adik-adik Revolution dan Avelrion yang kami sayangi. Rasanya cukup aneh hari ini karena kita berdiri di lapangan yang sama dengan seragam yang sama, tetapi ini bukan hari yang sama. Karena semua orang tahu kalau hari ini adalah upacara terakhir kami Angkatan 27 sebagai siswa di SMA 17. Jujur, rasanya masih agak aneh, susah buat percaya. Karena kayak baru aja kemarin kita melangkahkan kaki di sekolah ini. Datang latdis dengan muka bingung, takut telat, takut salah, dan mikir 3 tahun itu panjang banget. Ternyata enggak. Ternyata 3 tahun berlalu seperti angin lewat. Kita melewati 3 tahun ini bukan cuma dengan ketawa dan seru-seruan, tapi kita melewatinya ada capek, kesel, ribet, dan kadang juga pengen nyerah. Kita juga sering salah paham dan mungkin menyakiti satu sama lain tanpa kita sadari. Tetapi nyatanya apa? Kita tetap berdiri di sini bersama. Karena kita kuat, kita bertahan, dan kita tumbuh bersama. Kepada Bapak dan Ibu Guru, terima kasih telah menghadapi kami dengan sabar, dengan segala kekurangan dan kenakalan kami. Mungkin banyak dari nasihat Bapak dan Ibu yang belum bisa kami dengar langsung dan langsung kami terapkan sekarang. Tapi insya Allah banyak dari itu akan kami pahami perlahan-lahan di luar sana nanti. Kepada teman-teman Angkatan 27, terima kasih atas kebersamaan yang sederhana yang mungkin sekarang terdengar sepele dan biasa saja. Tapi saat di masa depan nanti, di saat kita sudah sibuk dengan dunia masing-masing, mungkin ada yang lagi sibuk koas, ada yang lagi sibuk mendesain rumah, dan banyak pekerjaan hebat-hebat lainnya menunggu kalian di luar sana. Saya yakin kebersamaan kita inilah yang akan paling kita rindukan. Setelah hari ini, jalan kita bakal beda-beda. Tapi saya ingin berpesan kepada kalian untuk mengingat satu hal. Bahwa kita pernah tumbuh bareng-bareng di tempat ini. Akhir kata, mari kita tutup masa SMA kita ini bukan dengan rasa sedih, tapi dengan syukur. Loh, kenapa syukur? Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk punya cerita seindah ini. Saya bukan seorang penjudi yang bergantung dan percaya kepada keberuntungan. Saya nggak percaya pada peruntungan. Tapi kali ini saya cukup yakin untuk mengatakan dengan tegas bahwa saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari angkatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nastaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, puji syukur kami haturkan atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat berdiri di lapangan ini untuk melaksanakan upacara bendera terakhir bagi kelas 12, bagi kami angkatan 27. Ya Allah, ya Rim, khususnya bagi guru-guru kami tercinta, kami memohon berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan keberkahan yang melimpah, ya Allah. Terima kasih, Allah, Engkau telah menitipkan kami kepada guru-guru yang penuh kesabaran dalam membimbing kami selama 3 tahun ini. Jadikanlah setiap ilmu yang mereka tanamkan di dada kami sebagai cahaya yang tak kunjung padam dan sebagai amal jariah yang akan membawa mereka ke surga-Mu. Ampunilah segala kekhilafan dan kenakalan kami yang mungkin pernah menyakiti hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, bagi kami, siswa-siswi kelas 12, di masa-masa akhir perjuangan kami di sekolah ini, kami memohon bimbingan-Mu, ya Allah. Terangkanlah hati dan pikiran kami dalam menghadapi ujian-ujian yang ada di depan mata. Berikanlah kami kemudahan, ketenangan, dan ketulusan dengan hasil yang terbaik, ya Allah. Mudahkanlah jalan kami untuk meraih cita-cita, baik yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi maupun yang akan menapaki dunia kerja. Jadikanlah kami angkatan yang bermanfaat bagi sesama, panutan bagi adik-adik kami kelas 11 dan kelas 10, dan jagalah ikatan persaudaraan di antara kami agar tetap abadi meski kelak kami harus menempuh di jalannya masing-masing yang berbeda. Ya Allah, ya Aziz, bagi adik-adik kami kelas 11, berikanlah mereka kekuatan dan semangat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di sekolah ini. Jadikanlah mereka pribadi yang lebih disiplin, lebih berprestasi, dan mampu menjadi teladan yang lebih baik bagi adik kelasnya. Dan bagi adik-adik kami kelas 10, tanamkanlah rasa cinta terhadap ilmu dan sekolah ini di hati mereka. Lindungilah mereka dari pergaulan yang tidak bermanfaat, dan bimbinglah mereka agar tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia, karena kelak mereka adalah harapan kami yang nanti akan menjadi penerus kami di masa depan, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, terimalah doa kami. Jadikanlah perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang penuh berkah, dan pertemukanlah kami kembali di masa depan dalam keadaan yang telah meraih kesuksesan yang Kau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kami api semangat sekali lagi, ya Allah. Berikanlah kami api semangat untuk melaksanakan ujian UTBK dan lain sebagainya ini, Allah. Bantulah kami, bantulah kami, bantulah kami meraih kesuksesan yang kami cita-citakan sejak kecil, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Masyarakat Alright Run Lego Run. Upacara selesai, dilanjutkan dengan pengumuman.